Baik, dalam obrolan kita ini, kita juga akan hadir Romo Hans Mentero ya, Romo Hans Mentero. Nah, Romo Hans Mentero saat ini ada di Flores, di Retapiret, di biara itu, biara sekolah ya, seminari. Ya, seminari tinggi. Jadi secara teknis kami berkomunikasi dengan Romo Hans ini via Zoom, sehingga mungkin saya akan sampaikan beberapa hal untuk Romo Hans, dan mungkin Romo Hans bisa dari Retapiret, dari Flores memberikan informasi untuk kami. Baik, Romo, kami ini ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul di sini, dan dari info yang kita dapat, yang kita terima. Nah, Romo Hans ini disertasinya itu tentang Semana Santa. Semana Santa. Nah, malam ini kami ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita mengenal Semana Santa. Karena itu mungkin Romo bisa sedikit Romo jelaskan tentang disertasi Romo yang Semana Santa, yang bahkan infonya sudah jadi buku ya, sudah jadi buku. Gitu Romo. Silakan Romo. Ya, sejarah Semana Santa di Larantuka sampai sekarang itu boleh dikatakan satu sejarah yang diperbaharui dengan misi kedua Dominikan datang kembali ke Larantuka sekitar tahun 1614-an. Jadi para misionaris yang lebih dahulu datang periode pertama melihat bahwa keadaan iman umat di Larantuka itu mulai menurun ketika pelayanan para misionaris Dominikan itu tidak rutin, bahkan mereka berada dalam situasi yang sangat berat. Untuk itulah Monsinyur Michael Rengel yang kemudian menjadi uskup itu, yang namanya diabadi untuk jalan masuk ke rumah keuskupan San Domingo, dia memperbaharui iman umat dengan menghidupi perayaan Semana Santa di Larantuka. Sejak tahun itu, Semana Santa menjadi perayaan penting di Larantuka dalam memperingati sengsara, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik di Larantuka itu bahwa meskipun inti dari perayaan Semana Santa itu mengadopsi perayaan Semana Santa dengan tradisi Portugal, tetapi diadaptasikan, disesuaikan dengan keadaan iman umat setempat dan juga dengan kebudayaan setempat. Dari sanalah mengapa Semana Santa di Larantuka itu bertahan berabad-abad lamanya, bahkan sampai hari ini. Jadi kalau cerita sejarah singkat tentang Semana Santa dihidupi pada periode kedua para misionaris Dominikan. Baik Romo, terima kasih. Hal berikut yang kita mau penjelasan lah, yang kita juga butuh catatan insight dari Romo. Adalah begini Romo, dalam program ini, tayangan ini kami berharap akan ditonton juga oleh mereka-mereka yang punya niat, punya intensi, punya keinginan untuk berziarah Semana Santa ke Larantuka. Nah, artinya kalau mungkin untuk masyarakat Flores, lebih khusus masyarakat Larantuka, tentang Semana Santa ini sudah cukup dapat infonya. Nah, tapi yang kami tayangan ini kita berharap juga ini ditonton oleh mereka-mereka di luar masyarakat, di luar komunitas Flores yang pingin berziarah ke Larantuka mengikuti Semana Santa. Romo bisa cerita nggak ke kita, tolong bantu kita tentang prosesi, tentang kegiatan Semana Santa itu dari awal, kapan itu dirayakan, apakah dari Rabu Abu, apakah hanya setelah Minggu Daun-Daun, ataukah Rabu Trewa, atau seperti apa? Tolong Romo, terima kasih. Di Larantuka, Rabu dalam Pekan Suci itu disebut dengan Rabu Trewa. Rabu Trewa itu sebenarnya dari bahasa Portugis trewas, yang punya arti waktu para Dominikan misionaris itu berdoa
buku brevir itu dipukul pada bangku-bangku di dalam gereja atau kapela untuk menandakan bahwa waktunya kita masuk ke dalam waktu duka yang sangat dalam. Tuhan mulai ada di Taman Getsemani, mulai berdoa dalam ketakutan, kecemasannya, dan itu adalah ajakan buat semua para pengikut Kristus, terutama para pesiara iman yang di Larantuka, baik orang Larantuka sendiri maupun para pesiara, itu adalah waktu keheningan, waktu kita ada bersama dengan Tuhan dalam kesendirian di Taman Getsemani. Sehingga trewas itu berarti seruan panggilan untuk masuk dalam kesunyian, kesendirian, di mana Tuhan akan mengalami hari-hari penderitaan. Jadi dari Rabu Trewa sampai ke Sabtu Santo pagi itu adalah hari sunyi, hari di mana tanpa bunyi. Bunyi itu dibuat pada malam Rabu Trewa itu untuk menandakan besok, lusa, dan seterusnya itu tanpa bunyi. Sehingga dulu orang-orang tua cerita waktu mereka susah dapat bahan makanan, itu jagung titi menjadi andalan. Jagung itu sudah dititi pada hari-hari sebelum Rabu Trewa itu, supaya jangan ada bunyi lagi yang didengar. Itu kalau Rabu Trewa. Intinya sama, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Santo. Kamis Putih kalau dalam tradisi gereja itu kita mengenangkan malam perjamuan terakhir Tuhan, dan itu juga malam di mana perpisahan Tuhan dengan murid-muridnya, karena dia segera ditangkap, kemudian dihadapkan di pengadilan. Sampai pada Jumat Agung itu adalah pengadilannya, dan dia harus memikul salib ke Golgota. Dan 2 hari itulah juga hari penting dalam tradisi Semana Santa. Dulunya Kamis Putih itu juga ada prosesi kedukaan ketika Yesus dikatakan oleh si Yudas Iskariot itu bahwa inilah orangnya, ecce homo, inilah manusia, dia inilah yang harus kamu tangkap. Jadi ada prosesi ecce homo sebenarnya. Hanya bahwa sekitar tahun 1800-an itu tradisi itu mulai dihilangkan karena dalam perkembangannya malamnya harusnya malam sunyi, malam kesepian bersama dengan Tuhan, malam berdiam. Orang bukannya ada dalam keadaan sunyi, sepi, merenungkan sengsara Tuhan, tapi lebih banyak orang mulai minum, makan, mabuk sana sini, akhirnya jadi ribut. Sehingga pastor misionaris kedua, pastor Yesuit pada tahun 1880-an itu mulai menghilangkan prosesi pada Kamis Putih. Dan satu-satunya prosesi besar yang ditinggalkan itu ada dalam prosesi Jumat Agung yang dibuat sampai dengan sekarang. Prosesi Jumat Agung mulai dari menghantar Tuhan ke gereja itu, katedral. Bunda Maria menjemput Yesus di Kapela Tuhan Ana, kemudian masuk ke gereja katedral. Situlah mulai dengan perayaan-perayaan doa-doa kudus. Jadi hari Jumat Agung itu hari tanpa Ekaristi, ya. Jadi hari hanya membawakan doa-doa. Kenapa tanpa Ekaristi, Jumat Agung dan Sabtu Suci? Karena dalam kitab suci Yesus katakan akan tiba waktunya kalian berpuasa ketika pengantin tidak ada bersama dengan kamu. Pada waktu itulah kamu berpuasa, dan itulah harinya Jumat Agung dan Sabtu Santo. Mengenangkan kematian Tuhan yang kita buat pada jam 3 sore itu dilanjutkan pada prosesi malam hari dengan nyanyian-nyanyian ratapan-ratapan, antara lain Opus Omnes, Signor Deo, itu permohonan belas kasih Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini, yang dibuat keliling kota Larantuka itu. Sabtu Kudus itu adalah hari di mana Tuhan meninggal, Tuhan mati, sehingga tidak ada hal yang lebih besar daripada melanjutkan kedukaan Jumat Agung. Baik, terima kasih penjelasan Romo Hans. Kita terusin, kita masih dari
Orang Cafe ya, dari Orang Cafe. Kebetulan kafe ini juga milik dari yang punya nih orang dari Flores Timur. Baik, Romo, kami satu fenomena yang terjadi di masa Semana Santa yaitu kehadiran para peziarah. Nah, para peziarah ini salah satu kegiatannya adalah cium tuan. Cium tuan di Kepela Tuan Ma dan Kepela Tuan Ana. Mungkin Romo bisa jelaskan kepada viewers, pada penonton Larang Tuka Heritage ini tentang kegiatan cium tuan di Kepela Tuan Ma dan juga Tuan Ana. Silakan, Romo. Ketika hari Kamis Putih, barang kudus, barang rohani Tuan Ma dikeluarkan dari Kapela Tuan Ma, dari tempat penyimpanannya, keluar ruang tengah itu. Disitulah kesempatan orang Larang Tuka untuk memberikan penghormatan. Jadi kita harus membedakan antara menyembah dan menghormati. Orang Larang Tuka bukan menyembah Maria, tetapi memberikan penghormatan pada Maria yang dalam konteks Semana Santa itu adalah bunda yang paling berduka cita, bunda yang paling sabar menghadapi segala kedukan yang dia akan alami bersama dengan putranya. Selain itu, untuk konteks sejarah Larang Tuka, cium Tuan Ma, memberikan hormat pada Tuan Ma itu karena sejarah Tuan Ma yang sangat panjang, dari cerita legendaris penemuan patung itu sampai dengan masa-masa sulit kerajaan Larang Tuka maupun keadaan kota Larang Tuka, baik pada masa lampau oleh serangan-serangan para musuh kolonial, baik Belanda, Jepang, maupun juga bencana-bencana alam di mana Bunda Maria itu memberikan pertolongan yang sangat besar untuk orang Larang Tuka. Kemudian untuk Tuan Ana itu sesuatu yang unik di sana. Semua orang tidak mengetahui apa yang ada di dalam peti mati itu. Berbeda dengan Tuan Ma, mata memandang melihat bahwa ini Bunda Maria. Makna di sana bahwa yang ada di dalam peti semua orang tidak tahu, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Karena itu peti itu punya kain hitam yang menggambarkan kedukaan di sana. Siapa yang meninggal itu Tuhan pastinya, yang diarak keliling. Dan barang rohani, benda pusaka rohani yang ada di dalam itu semua orang tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu, tetapi orang Larang Tuka meyakini bahwa itu adalah Tuhan yang bersengsara, Tuhan yang menderita, Tuhan yang mati, yang diusung diarak keliling kota Larang Tuka. Karena itulah ada pemberian penghormatan. Bahkan kalau itu memang Tuhan, kita harus menyembah dia. Berbeda dengan Maria, Maria bukan Tuhan, tapi dia adalah ibu Tuhan. Kita berikan penghormatan. Bentuk penghormatan itu dengan cara mencium benda-benda rohani tersebut. Kemudian kalau dalam perkembangan sejarah lebih lanjut, waktu dulu itu Tuan Meninu ya. Tuan Meninu itu juga punya sejarah yang istimewa, yang baru dihidupkan kembali prosesi laut Tuan Meninu itu pada zamannya Bupati Soliwa. Bupati Soliwa. Sebelumnya tidak seperti itu dengan perarakan yang besar. Tetapi sejarah tentang patung itu sebenarnya Meninu berarti Yesus mungil, Yesus kecil. Yesus mungil, Yesus kecil itu karena berurusan dengan Tuhan itu bukan saja kita temukan pada peristiwa Paskah atau dalam pekan suci, Trihari Suci, tapi Tuhan itu juga yang lahir. Itulah Natal. Itu kalau sebutan Meninu. Sehingga ada perarakan khusus yang diberikan tempatnya pada perayaan Pekan Suci, terutama Jumat Agung dari prosesi laut itu yang dihantar ke Ponsiri di Pantai Kuce. Dulu menurut yang kita pelajari, kita coba selidik tentang patung itu adalah bagian dari kerajaan Larang Tuka yang ada di GG.
rumah tinggal hanya itu ada di GI, kemudian berpindah ke kota, ikut juga diantar ke sana dan ditempatkan di apa itu kota Sau ya di situ. Sedangkan Tuan berdiri di Wure itu sesuatu yang khas yang milik Wure yang jenis patung itu mungkin tidak banyak ditemukan. Hanya pastinya bahwa itu satu peninggalan sejarah dari Portugis. Jadi orang coba mengekspresikan siapakah Tuhan yang menderita itu dalam berbagai bentuk gambar, dalam berbagai bentuk patung, antara lain itu patung Tuhan berdiri. Contoh patungnya lain, patung Ecce Homo yang orang lihat di Armida Fernandes Aikoli di Lantukan itu. Jadi pasti dia punya cerita tersendiri tentang Tuhan berdiri itu, sehingga buat orang Wure itu barang rohani yang sangat sakral dan diberikan penghormatan. Intinya bahwa itu tetap menjadi bagian di mana orang harus memberikan penghormatan terhadap Tuhan yang menderita. Nah, karena dari penderitaan itulah dan kematian Tuhan ada kebangkitan dari hidup lama ke hidup yang baru. Baik, penonton Larantuka Heritage, kita sudah sampai pada penjelasan tentang prosesi. Tadi penjelasan Romo Hans tentang prosesi laut. Nah, prosesi lain juga yang perlu kita minta penjelasan, catatan dari Romo Hans, yaitu prosesi Hure dan prosesi Konga. Kita Romo, tolong penjelasan kepada informasi buat nonton viewers Larantuka Heritage ini tentang prosesi Hure dan prosesi Konga. Silakan Romo. Secara khusus membuat penelitian di dua tempat ini, baik di Konga maupun di Wure, kita tidak sampai ke sana, tetapi coba hanya melihat dari catatan-catatan historis tentang dua tempat ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam sejarah, membaca sejarah, Konga itu juga menjadi satu tempat persinggahan Portugis dari arah barat ya, untuk masuk ke Larantuka, sedangkan Wure itu dari arah timur. Sepertinya itu adalah kota tempat yang sengaja Portugis menempatkan armadanya di sana, juga orang-orangnya pasti juga ada mungkin biarawan-biarawan para misionaris Dominikan. Kemarin kan baru ditemukan peluru dan granat di Konga, yang ini menjadi pertanyaan, itu zamannya Belanda atau ke zamannya Portugis, itu harus dilihat lagi. Kalau memang itu zamannya Portugis, berarti itu Konga menjadi armada untuk melindungi Larantuka. Dan mereka juga punya tradisi karena di situ tinggal orang-orang Portugis. Ingat, orang Portugis itu adalah orang yang sangat mencintai tradisi Semana Santa. Satu, yang kedua, bangsa tanah Portugis itu disebut dengan Terra Maria. Jadi tanahnya Maria. Betapa kuat devosi orang Portugis kepada Santa Perawan Maria. Dan dari penelitian singkat tentang Konga dan Wure yang kita dapat itu tentang melodi Ovos yang ada di Konga itu dan Wure itu berbeda dengan yang ada di Nagi. Bahkan lebih jauh lagi, kita lari sebentar ke arah lebih barat itu ke Sika. Sika juga punya tradisi yang mirip sebenarnya dengan Larantuka, Konga, Wure, dan Sika itu sendiri. Jadi kalau dari melodi Ovos itu ada satu pastor yang menulis tentang melodi Ovos itu di Sika itu berbeda dengan yang di Konga, yang di Konga itu berbeda dengan Larantuka itu berbeda
dengan Wure. Kalau di tiga tempat itu lebih ke ratapannya yang sangat memelas begitu, melismatis begitu, memelas. Sedangkan di Larantuka itu lebih sedikit hidup. Meskipun kalau kita dengar sekarang itu tetap itu ratapan ya, tetap ratapan. Melodinya sedikit berbeda. Syairnya sama. Baik, pemirsa, penonton Larantuka Heritage, demikian tadi penjelasan catatan dari Romo Hans tentang prosesi di Pure dan Konga. Kita setelah prosesi-prosesi mungkin sekarang kita masuk ke lagu-lagu. Dalam Semana Santa itu sering kita dengar ada lagu Signor Deo dan Ovos. Nah, ini dua hal yang menarik dan juga punya kekuatan magisnya ya, buat peziarah dan mereka-mereka yang datang dan hadir di Semana Santa. Romo mungkin untuk bisa kasih catatan kita, Romo, catatan di Larantuka Heritage ini tentang dua lagu itu, Romo. Silakan. Jadi lagu Ovos Omnes itu lagu ratapan yang diambil dari kitab ratapan yang punya arti hai kamu semua yang berjalan lewat, pandanglah penderitaanku. Pandanglah penderitaanku. Pertanyaannya, ketika jadi Ovos Omnes harus dimengerti dalam konteks mana dia dinyanyikan. Ketika Ovos Omnes itu dinyanyikan dalam konteks Semana Santa Jumat Agung, pertanyaannya siapa yang menderita? Pasti yang menderita itu adalah Tuhan. Yang kita tahu memang dia menderita. Sehingga panggilan tadi, hai kamu semua yang berjalan lewat, lihatlah penderitaan. Tetapi selain panggilan itu ditujukan untuk melihat Yesus yang menderita, seruan itu juga sebenarnya panggilan Maria juga untuk melihat penderitaan. Hai kamu semua yang berjalan lewat, lihatlah penderitaanku. Sehingga menariknya di situ dia pakai kata gantiku. Pakai kata gantiku karena nanti orang harus bisa mengidentifikasikan siapakah ku di sini. Yesus yang menderita? Iya. Maria yang hatinya tertikam seperti yang diramalkan oleh Simeon ketika Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah, sebilah pedang akan menusuk. Itulah makna Ovos Omnes. Untuk semua peziarah yang datang, kamu yang berjalan lewat, memandang seorang yang membawa lagu Ovos, menyanyikan itu sambil memegang gambar Ecce Homo itu, Tuhan yang menderita itu, dia menunjukkan pada semua ini penderitaanku dan juga penderitaan. Kita ambil bagian dalam penderitaan itu. Bukan ambil bagian saja, tapi kita juga meratapi dosa-dosa. Ketika Ovos Omnes selesai, langsung disambung dengan Signor Deo ya. Signor Deo. Signor Deo itu kata Portugis yang artinya Tuhan Allah. Intinya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Seruan itu berulang-ulang. Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Ketika kita bertemu dengan penderitaan Tuhan tadi, melihat dan memandang dan memperhatikan penderitaan Tuhan, orang harus bisa bertanya pada diri sendiri, apa salahku sampai Tuhan menderita? Apa salahku sampai Bunda harus menderita seberat itu? Ketika orang menyadari tentang hal itu, tidak ada doa lain yang lebih pantas selain seruan Tuhan Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Baik, terima kasih Romo. Lanjut kita ya Romo ya. Masih dengan Larantuka Heritage, kita dari Cafe Orange Cafe. Romo, kami juga
yang kami tahu ya, yang kami tahu selain kegiatan-kegiatan itu ada juga kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik di belakang layar, kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan oleh komunitas di Laratuka, yaitu mengaji. Istilahnya itu semacam kegiatan sembahyang, ada doa-doa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di Laratuka. Kami juga butuh informasi, cerita tentang aktivitas mengaji ini, baik sebelum Semana Santa maupun selama Semana Santa. Silakan, Om. Jadi tradisi mengaji Semana Santa di Larantuka berawal dari kebiasaan berdoa dalam biara Dominikan itu. Jadi orang punya kebiasaan berdoa seperti dalam doa berebir, tetapi karena umat kita pada masa itu belum dapat membaca menulis dengan baik, sehingga isi dari mengaji itu mengandalkan pendengaran dari kalimat bahasa Portugis itu yang kemudian coba direkam, diulang sampai dengan yang kita dengar saat ini, yang mana mama-mama mengaji dengan doa-doa bahasa Portugis yang terpatah-patah. Jadi lebih dahulunya mengaji Semana Santa itu adalah doa-doa rutin, doa-doa harian, mulai dari Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, ditambah dengan doa-doa khusus, doa-doa tikam yang dalam bahasa Portugis. Dan mama-mama tua, mama-mama mengaji itu mereka yang memelihara tradisi itu. Dan waktu berdoa mereka itu sebenarnya bukan saja pada waktu Semana Santa, persiapan Semana Santa, mulai dari Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung itu pagi mereka masih berdoa itu, tapi juga hari-hari di luar tradisi masa puasa itu mereka berdoa dulunya mungkin setiap hari, tapi sekarang itu lebih pada hari Sabtu atau Jumat dalam pekan ada kelompok mama-mama yang berdoa atau mengaji semana di Kapela Tuan Ma. Tradisi itu masih dijaga, dipelihara dengan baik di Kapela Tuan Ma, sehingga mama-mama mereka pada hari Jumat atau Sabtu itu datang ke Kapela Tuan Ma untuk berdoa mengaji semana itu. Baik, penonton Larantuka Heritage, kita masuki obrolan atau pertanyaan-pertanyaan terakhir. Romo, dalam prosesi Semana Santa itu ada empat orang yang memikul peti Tuan Anak. Ya, biasa dipanggil Lakademu. Nah, siapa mereka dan bagaimana mereka? Cerita tentang mereka ini bisa nggak Romo sampaikan kepada penonton Larantuka Heritage? Silakan, Romo. Orang Larantuka sebutnya Lakademu dari pengucapan pada zaman dulu sampai dengan sekarang. Tapi mereka itu sebenarnya memainkan peran Nikodemus yang ketika Tuhan sudah wafat, dia datang menurunkan jenazah Yesus, kemudian minta supaya dia makan. Jadi Nikodemus atau Nikodemus dalam pengucapan orang Larantuka adalah mereka yang berperan sebagai Nikodemus yang datang mengambil jenazah Yesus dimakan. Siapakah mereka itu dalam konteks Larantuka, dan mengapa harus menutup muka mereka dengan pakaian yang sedikit berbeda dengan yang lain? Karena itu adalah bagian dari domo juga ya. Domo dalam arti devosi seseorang, niat seseorang untuk menjadi pemikul jenazah Yesus. Apakah pantas saya memikul jenazah Tuhan? Semua kita itu sebenarnya kalau ini adalah sungguh Tuhan yang kita iman dan percaya, saya sebenarnya orang yang tidak pantas untuk memikul Tuhan. Saya yang tidak
suci yang tidak kudus ini, bagaimana dapat memikul seorang yang kudus yang suci itu, seperti pengakuan seorang prajurit di bawah salib itu, sungguh orang ini adalah orang benar. Saya yang tidak benar memikul orang benar. Tetapi saya mau membuat itu karena saya punya niat khusus, punya intensi khusus untuk meminta pengampunan dari Tuhan dengan cara seperti itu. Dan mereka itu dalam tradisi sama seperti di Portugis, itu adalah orang yang berdosa berat. Berdosa berat tetapi membuat laku tapa untuk membayar hutang dosa mereka dengan cara itu. Orang tidak perlu tahu siapakah mereka itu, tetapi mereka sendiri yang punya mata, telinga, tahu tentang keadaan diri mereka dan berjanji bersumpah pada Tuhan. Untuk itulah wajah mereka sedikit ditutup supaya orang tidak perlu tahu siapa mereka. Makanya mereka berurusan dengan Tuhan. Dan tipe pakaian itu sebenarnya mengambil busana rohani para misionaris Dominikan, lebih banyak sebenarnya warna hitam atau warna duka, ya, warna duka dengan kapusinnya yang itu tutup kepala untuk menutup wajah kepala bahwa kita ini adalah orang berdosa. Di Larantuka berkembang menjadi pakaiannya lebih putih, mungkin juga karena tradisi sejak dahulu untuk menghormati Tuhan yang suci tadi dan melambangkan saya harus menyucikan diri dengan berpakaian seperti itu. Baik, penonton Larantuka Heritage, Romo Hans dan juga No Sarli lewat. Demikian episode kita kali ini tentang mengenal Semana Santa di Larantuka, Flores Timur. Kita akan hadir lagi dengan episode-episode selanjutnya dengan cerita seputar Semana Santa, kegiatan-kegiatan rohani, juga informasi atau cerita-cerita tentang Larantuka. Jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan di channel ini. Semoga cukup menjawab keingintahuan penonton kita semua tentang Semana Santa dan hal-hal lain tentang Flores Timur dan Larantuka. Tonton terus Larantuka Heritage. Terima kasih.